Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وتجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الآية. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga hati kita bisa bersaksi, bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salawat dan salam mari kita sama-sama mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan perjumpaannya dengan beliau, karena sebab kita hari ini sudah kadung ditakdir bersaksi tanpa pernah melihat wajah beliau. Kita sudah kadung ditakdir untuk bersaksi membenarkan beliau tanpa melihat betapa manisnya senyum beliau. Kita ditakdir tidak pernah melihat beliau di dunia ini, padahal kita sudah bersaksi betapa akhlak beliau sangat agung, betapa sejuknya kasih sayang beliau kepada kita semua. Maka mudah-mudahan dengan perantara, dengan wasilah salawat yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala sudi atau ridho untuk mentakdir kita bertemu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu bahasan tentang bagaimana kita mengelola hati kita. Sekali lagi, kenapa sih kok Ustadz tuh senengannya bahasnya masalah hati? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kalau terkait dengan fikih sudah banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan. Rata-rata hampir seluruh ustadz itu menjelaskan fikih, hampir, dan sangat sedikit sekali ustadz-ustadz yang menjelaskan permasalahan tentang hati. Padahal kalau kita telaah Al-Quran atau kita telaah tarbiyah yang dilaksanakan oleh Rasul tidak pernah menjelaskan sholat sebelum imannya benar. Kalau kita lihat ayat-ayat surat Makkiyah yang dibenamkan terlebih dahulu oleh Rasul Muhammad SAW adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, di manakah letak iman itu? Letak iman itu adalah di dalam hati. Yang kedua, pengalaman pribadi. Betapa teman-teman saya dulu banyak yang alim, akan tetapi karena rusaknya hati ketika di masyarakat tidak dipakai, karena hatinya yang jelek, hatinya yang rusak. Banyak
Banyak yang seperti itu. Yang ketiga, saya teringat dengan ucapan ulama. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Nah, kalau najisnya perkara badanmu, hatta najis mughalladah sekalipun, itu betapa mudahnya untuk menyucikan. Coba, najis mughalladah bagaimana? Tinggal disiram pakai air sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah atau debu atau pasir. Bahkan tarjih Muhammadiyah yang terbaru, tanah dan pasir itu bisa diganti dengan deterjen, bisa diganti dengan sabun. Karena pada waktu itu tidak ada sabun, sehingga menggunakan tanah sebagai media bersuci. Karena Rasul mensucikan dengan tanah itu ternyata tidak hanya pas najis mughalladah. Bahkan ketika Rasul pernah pipis pun, tangannya memegang kemaluan, dia usapkan dulu ke tanah baru dicuci. Betapa mudahnya. Tetapi betapa sulitnya kalau yang najis itu adalah hatimu. Betapa sulitnya untuk membersihkan kalau yang kotor itu adalah hatimu. Dengan apa akan membersihkannya? Dengan apa akan menjernihkannya? Dengan apa akan mensucikannya? Banyak cerita-cerita bagaimana seorang ahli ibadah yang sudah sangat top, melampaui keawaman atau keumuman orang-orang pada umumnya, artinya di atas rata-rata. Akan tetapi di akhir hayatnya dia tidak mampu mengucapkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena penyakit yang menghinggapi bukan penyakit badannya, tapi penyakit hatinya. Kemudian betapa banyaknya orang yang awam, orang yang lugu, orang yang bodoh secara ilmu, akan tetapi di akhir hayatnya dia tersenyum dengan manis mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena hatinya lugu, hatinya polos, hatinya jernih, hatinya tanpa ada pernah menyalahkan orang lain. Hatinya penuh dengan pemaaf, hatinya merasa kalau dirinya bodoh. Itu yang terpenting. Aku iki wong bodoh, ya wis sing iso ku mek istighfar. Banyak itu saya jumpai, betapa banyaknya di akhir hayatnya husnul khotimah dalam ciri-cirinya. Padahal ia tidak terlalu alim gitu. Bahkan tidak alim lah, termasuk orang awam yang bodoh. Tapi perangainya sangat takut kepada Allah untuk bersalah kepada sesamanya. Di hatinya penuh dengan pemaaf, lugu. Aku mung isone peteha, aku mung isone sholawat, aku mung isone istighfar, ya iku sing tak lakoni. Aku mung isone sholat 5 waktu, ya wis jamaah nang masjid terus. Hanya itu saja yang dia lakukan. Ya. Karena mungkin Jabar masih ingat hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal ilallahi adawamuhu wa in qallah. Jadi amal yang membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak perlu banyak-banyak. Wa in qallah, kalau Allah ridho mampu menurunkan maghfirahnya. Banyak tapi Allah enggak ridho bisa menurunkan azabnya. Tapi yang idealnya banyak tapi Allah ridho. Itu idealnya. Kita lanjutkan. Wala tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairul laka min ashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsi. Ini berkaitan dengan pertemanan, pergaulan kita. Wala antas haba jahilan, berteman dengan orang yang jahil,
berteman dengan orang yang bodoh, la yarda an nafsihi, tetapi dia bodohnya tidak puas dengan dirinya sendiri, khairul laka, lebih baik bagimu, min antashaba, daripada antashaba berteman aliman yarda an nafsihi, dengan orang yang alim, dengan orang yang ilmunya tinggi tapi dia puas dengan dirinya sendiri. Ya, tapi dia puas dengan dirinya sendiri. Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsi, di manakah letak kealiman orang-orang yang berilmu yang berpuas dengan dirinya sendiri? Artinya itu adalah ilmu yang semu. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsi, dan di manakah letak bodohnya orang yang bodoh, la yarda an nafsih, yang tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mungkin bahasanya agak tinggi, tapi coba saya sederhanakan seperti ini. Ada orang alim nahwunya fasih, kitabnya banyak dibaca, banyak sekali dibaca, hadisnya hafal sekian musnad atau sekian sanad hadis, tapi dia puas dengan sendirinya sendiri sehingga dia tidak melihat dirinya dalam keadaan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Athaillah ini bertanya, lantas di mana letak kealimannya ketika dirinya tidak mampu melihat celah dalam dirinya sendiri? Bukankah sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh, yang hanya mampu melihat celah pada orang lain, sedangkan pada dirinya sendiri dia tidak mampu melihatnya? Memang sepele pertanyaannya, tapi sungguh menusuk. Lantas di mana letak kealimannya? Najis yang ada di dalam dirinya sendiri dia tidak mampu untuk melihatnya, sedangkan najis yang ada dalam orang lain dia mampu untuk melihatnya. Kemudian dibandingkan dengan orang yang bodoh, ada orang yang tidak terlalu alim, kitabnya juga enggak banyak-banyak amat, hafal hadisnya juga beberapa, hafal Al-Qur'annya juga beberapa, tapi dia selalu bisa melihat kebodohan dirinya, dia selalu bisa melihat celah yang ada dalam dirinya, sehingga dia senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana letak kebodohannya? Bukankah terbalik, justru yang bodoh tadi itu yang pintar, sedangkan yang alim tadi yang sebenarnya bodoh. Nah, kita dianjurkan kalau dipilih ada orang, dua orang, yang satu seperti tadi alim, kitabnya banyak, hadisnya banyak, Al-Qur'annya banyak, tapi dia senantiasa merasa puas, tidak pernah merasa bersalah. Kemudian yang satunya ada orang yang biasa saja, Qur'annya tidak banyak hafal, hadisnya tidak banyak hafal, tapi dia senantiasa mawas diri, tahu kebodohan dirinya, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan orang lain karena dia merasa sendiri dirinya bodoh. Maka kita dianjurkan untuk berteman dengan orang yang bodoh tadi itu, daripada berteman dengan orang yang pintar tadi. Kenapa? Karena kita nanti akan terpengaruh. Boleh jadi keilmuannya memang tinggi, tapi ada sisi negatif nanti yang akan tertularkan kepada kita, yaitu merasa puas dan merasa lebih pintar. Sedangkan orang yang bodoh tadi akan menularkan kebodohannya, sehingga kita senantiasa merasa bodoh dan merasa penuh dengan kekurangan. Bukankah para ulama juga sering mengatakan, menukilkan dalam kitab-kitab, orang yang ahli maksiat tapi dalam hatinya senantiasa untuk mencari jalan keluar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang ahli ibadah yang tidak pernah merasa dirinya salah. Jadi seorang yang ahli maksiat tapi hatinya senantiasa meronta dan mencari jalan keluar untuk keluar dari kemaksiatan itu, hatinya senantiasa menangis dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang ahli ibadah tapi hatinya tidak pernah merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu sahabat bercurah hati kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini sahabat. Ya, sahabat. Ya Rasul, lisan saya ini sangat keras kepada istri dan anak-anak saya, kepada keluarga saya. Jadi dia punya lisan kasar kepada keluarganya. Sekelas sahabat mengadukan kepada Rasul, ya Rasul, saya takut peringai saya ini, lisan saya ini menyebabkan saya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sahabat nyadar dia. Kalau kita kan kadang muring-muring sama istri sama anak kan tak nyadar. Jadi sadar dia. Tapi ya memang perangainya seperti itu. Dia hanya bisa meratapi saja. Sampai ngadu kepada Rasul Muhammad SAW. Kata Rasul jawabannya, beristighfarlah. Perbanyaklah istighfar. Kata Rasul, sesungguhnya aku beristighfar 70 kali dalam sehari. Atau di hadis lain 100 kali dalam sehari. Bayangkan, sekelas Rasul yang maksum, suci dari dosa, dijaga dari dosa, orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya bersalah, setidaknya dia merasa bersalah 100 kali dalam sehari atau 70 kali dalam sehari. Apalagi kita, apalagi para ustadz, apalagi saya hanya ustadz. Sekelas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, dijaga dari dosa, surga memang dibuat untuknya, bahkan diberikan kewenangan memasukkan orang ke surga. Kita kan enggak, masa punya kewenangan memasukkan orang ke surga. Rasul dengan syafaatnya diberikan Allah, diberikan kewenangan memasukkan ke surga. Diberikan kewenangan membersihkan atau menghapuskan kesalahan umatnya dengan syafaatnya. Diberikan kewenangan bisa memintakan keringanan terhadap kesalahan umatnya. Itu setiap hari tidak pernah kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Jadi begitu maksud daripada makalah ini. Maka mari kita sama-sama berteman dengan orang yang alim tentunya, tapi merasa dirinya bodoh, merasa dirinya penuh kekurangan. Jadi kalau tidak nemu, ya sudah yang orang biasa-biasa aja, tapi yang senantiasa mengingatkan kita, mengingatkan dirinya sendiri bahwasanya kita setiap hari setidaknya jangan lupa untuk beristighfar, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ini penting. Bukankah fenomena itu sekarang sudah banyak di luar sana? Gitu. Contoh yang paling gampang itu, tidak orang sih banyak, gitu ya. Di rumah saya sana, ketika jamaah di masjid sedikit, jadi hanya satu shaf,
lagi duduk-duduk bareng sama temannya, lah yo nang di wong-wong iki. Jadi merasa lebih baik daripada yang tidak berjamaah. Jadi mengingatkannya sudah ada rasa kebencian. Dan itu pernah ditanyakan. Jadi ada namanya Abah Supardi, itu PCM Senduro. Tanya pada saya, lah ya Ustadz, pas aku sholat duhur lewat pasar, wong-wong lo podo ora sholat duhur. Apa aku dosa ya Ustadz ya? Gak ngejak sholat duhur. Nah itulah Pak permasalahan kita. Sampean berlalu. Kalau kita mau nyadari kesalahan kita, kita pergi ke masjid, lewat di depan orang yang tidak sholat, terus panjenengan tidak ngajak sholat berjamaah. Sampai panjenengan salah membuat salah membuat berani mengajak. Kan kewajibannya mengajak. Berani. Saya aja tidak berani kok. Pas enak-enak dia dagang di luar. Ayo Pak, sholat. Fas'au ila dzikrillah. Gak ditempelin kan untung. Yang bisa kita lakukan, saya lakukan jujur, saya istighfar, ya Allah, iki salah. Salah ya Allah, saya salah. Kalau kita kan pede, sholat dengan pedenya tanpa beban seakan-akan sudah paling baik. Padahal sampai menuju sana loh, menemui kesalahan. Apa gak ngajak koncone, gak ngajak tetangganya. Jadi kita ini setiap hari itu Masya Allah, betapa banyak salahnya. Banyak salahnya. Atau jenengan ke pasar, lihat orang tidak pakai kerudung, buka aurat, berani ingatkan. Ayo, saya tanya, berani nggak? Sudahlah sekelas ustadz yang keren sudah. Berani nggak ingat? Pakai Pak. Pakai. Makanya setiap sholat itu kita istighfar. Mari sholat istighfar. Ya Allah, saya belum mampu ngajak tetangga-tetangga saya untuk bersama-sama sholat jamaah. Saya belum mampu ngajak tetangga-tetangga saya, saudara saya untuk menutupi auratnya. Saya belum mampu dan lain sebagainya untuk bersedekah. Guru kalau tidak istighfar terus tidak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, terus gimana? Jujur, saya sekarang masih bisa pede itu. Sholat tanpa mengajak orang terus istighfar itu karena saya cuma hanya tahu kalau Allah itu maghfur, kalau Allah itu ghafurur rahim. Hanya itu saja andalannya. Mau andalan ibadah, koyok gak pantes gitu. Ngandalkan ibadah yang dilakukan. Jujur ini, saya sendiri tuh hanya ngandalkan istighfar. Karena saya tahu, ya Allah, panjenengan Maha Pengampun. Ampunan panjenengan kalau dikurangi dosa-dosa saya dan dosa orang seluruh alam ini tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kalah. Ya hanya itu andalannya. Sama bersolawat. Mugi-mugi karena solawat dengan cinta kepada Allah Subhanahu kepada Rasul Muhammad SAW diakui sebagai umatnya, nah itu saja arep-arepannya. Kalau ibadah sudahlah. Kita beribadah dipenuhi dengan kesalahan, kita beribadah dipenuhi dengan kemaksiatan. Tapi ya lebih mending daripada yang tidak ibadah. Nah gitu saja. Jadi gak usah gaya-gayaan. Biasa wae, sama-sama. Jadi sama-sama lah, gak usah terlalu gaya gara-gara jamaah sholat 5 waktu on time semuanya. Terus ngerasa gaya timbangan liane. Nanti kalau dia dituntut, lo sampean lo mek budal, misalnya tetangganya itu, sampean lo mau sholat Jumat mek budal ngepes gitu toh enak gaya, ratau ngejak aku, kan nanti bisa dia seperti itu. Marah-marah datangkan lagi, lo apa biar nggak ngajak, kesusu ya, kesusu Gusti Allah, kan ya
Itulah ya. Jadi dengan sifat seperti ini kita itu akan senantiasa rendah hati. Ya. Sekarang begini, enak mana? Enak mana begitu ya. Kita merasa banyak dosa, juru ternyata besok di akhirat tidak punya dosa. Dibandingkan dengan kita merasa dosanya sedikit, moro-moro di akhirat dosane akeh. Enak mana? Ya enak merasa di dunia ini banyak dosa, tapi moro-moro di akhirat tidak punya dosa. Kan itu yang enak. Daripada kita merasa di dunia ini dosanya nggak ada sedikit, jur moro-moro di akhirat dosane akeh. Gitu. Karena banyak yang nagih. Kata Rasul Muhammad, janganlah jadi orang yang bangkrut, membawa segudang pahala di akhirat. Ternyata di sana banyak yang memperkarai, sehingga pahalanya itu dibagi-bagi untuk menebus perkara, dan dia sampai terakhir habis pahalanya sehingga dia mengambil dosa orang lain sebagai tebusan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya su'aul basirah yushiduka qurbahu minka wa ainul basirah nushiduka adamaka liwujudih wa haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudah. Su'aul basirah, sinar mata hati, ya, yushiduka qurbahu minka, membuat kamu menyaksikan, ya, qurbahu, kedekatannya, minka, denganmu. Jadi hati yang bersih itu bersinar, atau kita kenal dengan sebutan nurul qalbi atau nurul qulub, sinarnya mata hati. Hati yang kotor itu menahan sinarnya untuk memancar keluar. Ini sudah banyak diibaratkan. Jadi hati itu ibaratkan cermin. Ibaratkan cermin. Kalau cermin itu kotor, maka otomatis dia tidak akan mampu memantulkan atau menerima cahaya. Tapi kalau cermin itu bersih, maka dia akan memantulkan cahaya dengan terang. Simpelnya di Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh, termasuk kita. Maka Allah itu cahaya di atas cahaya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah sepulang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'raj. Ditanya oleh Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah?" Kata Rasul Muhammad, "Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Karena dia cahaya di atas cahaya, silau pandanganku." Jadi hati kita yang bersih itu mampu memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata sederhananya, Allah Subhanahu wa ta'ala menembakkan nurnya ke dalam hati kita. Kalau hati kita kotor, tidak mampu menerima cahaya itu. Tapi kalau hati kita bersih, mampu menerima cahaya itu. Sehingga cahaya itu memancar keluar tubuh kita
menjadi sebuah perilaku. Menjadi sebuah perilaku. Sehingga perilaku kita juga perilaku yang bersih dan bercahaya. Karena pantulan daripada hatinya. Walaupun ada orang yang hatinya bersih, tapi menyembunyikan kebersihan hatinya sehingga dia pura-pura menjadi orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ada. Contohnya adalah masyhur Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini zaman Rasul Muhammad SAW, Rasul sudah berwasiat kepada Umar bin Khattab. Hai Umar bin Khattab, kalau engkau ketemu dengan orang Koren, ya, carilah namanya Uwais dan mintalah doa kepadanya. Apa ciri-cirinya Rasul? Dia pernah penyakit belang, tapi Allah sisakan satu keping untuk mengingat dia punya penyakit belang. Sehingga ketika ada orang Koren datang ke Mekah, datang ke Madinah, ditanya, apa kamu kenal Uwais? Saya tidak kenal. Apa kamu kenal Uwais? Tidak kenal. Padahal Rasul Muhammad SAW itu sudah tahu kalau dia itu sangat istimewa. Anehnya orang Koren sekitarnya itu, yang sekampung dengan dia, tidak ada yang tahu kalau dia itu adalah orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini masyhur ceritanya. Uwais al-Qarni. Sampai suatu ketika ternyata betul ketemu Umar ibn Khattab. Langsung kata Uwais, ini pertemuan aku denganmu yang terakhir kali. Jangan pernah ketemu lagi setelah didoakan. Ya, memang ada yang seperti itu ada. Menyembunyikan kealimannya, menyembunyikan keistimewaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masyhur dia memelihara sapi ya, karena ingin menghajikan ibunya yang sedang lumpuh. Jadi dari kecil pelihara sapi. Dari kandang digendong sapinya ke atas gunung untuk dikembala. Padahal di sekitarnya itu banyak rumput. Kata orang, Uwais ini edan. Wong di pinggire itu banyak rumput. Lapo dikembala sampai ke atas gunung. Digendong pula. Jadi digendong tiap hari. Kira-kira kayak kungfu Shaolin gitu ya. Kakinya dikasih beban gitu. Dan kalau kungfu Shaolin gitu, sehingga bisa melompat tinggi. Uwais juga sama. Jadi sapi itu digendong ke atas gunung, kasih makan, sore pulang lagi, turun setiap itu. Sampai tidak kerasa sapinya ini besar Pak, tapi kan tetap digendong, karena tiap hari kan perubahannya tidak kerasa kan. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung. Sehingga ketika besar dijual, dibuat bekal, ibunya digendong ke Mekah. Dari Koren ke Mekah. Ternyata dia gendong sapi itu untuk latihan gendong ibunya yang sedang lumpuh. Gendong ibunya yang sedang lumpuh. Terus yang kedua, dia punya prinsip setiap ada lebih uang, dia tidak pernah mau pegang uang. Pegang dinar, pegang dirham dia tidak pernah mau. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa tidak mau pegang uang? Saya tidak mau uang yang tersisa ini nantinya dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap dia punya uang disedekahkan. Punya uang sedekahkan, punya uang sedekahkan. Jadi tidak pernah punya uang. Ketika ditanya, ya apa? Ben besok hisabe enteng. Apa jawabnya? Saya tidak pernah punya uang ya Tuhan. Loh, uang ini tidak ada, selalu saya sedekahkan. Jadi tidak pernah pegang uang. Kira-kira sanggup? Sanggup Bil? Nggak sanggup ya. Sama saya juga tidak sanggup Bil. Jadi tidak pernah pegang uang. Istimewanya Uwais al-Qarni. Jadi itu. Memang ada orang yang menyembunyikan kebersihan hatinya, ada orang yang memang dengan kebersihan hatinya dia pengen bermanfaat. Nah itu termasuk pilihan madhab masing-masing. Pilihan madhab masing-masing. Kalau Umar ya merahmati semuanya kan, dia Amirul Mukminin. Kalau dia Amirul Mukminin kayak Uwais al-Qarni ya tidak jadi pemerintahan yang Madinah. Ya memang ada yang seperti itu, tapi tidak bisa disalahkan. Ya tinggal kita mau pilih jalan yang mana. Selama masih sikoh dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka monggo kita lakoni, kita teruskan. Yang masih belum bisa berdakwah, ya tidak usah berdakwah.
Tapi yang sudah bisa ya berdakwah, kan begitu saja. Jadi enteng-entengan. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan? Cukup nih. Jadi seperti itu. Kembali lagi, yang terpenting dalam hidup ini adalah hati adik-adik semua. Sampean bodoh yang penting atine apik. Sampean pinter ya juga yang penting atine apik. Karena betapapun banyaknya amal panjenengan tapi hatinya rusak, mustahil, percuma di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Walaupun hanya satu darah didasari dengan hati yang ikhlas bersih, ahabul amal. Allah suka amal yang seperti itu. Tapi lebih baik yang banyak tapi hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi itu. Mulai dirancang melatih nahan amarah. Karena sekelas anak-anak itu yang paling susah adalah nahan amarah. Ya. Kemudian mulai dilatih menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu bersama dengan Tuhan, dan sabar itu nanti akan merembet menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang bertakwa dan sebagainya. Jadi kuncinya sabar. Al-Quran mengibaratkan kesabaran itu dengan kisah Jalut dan Tolut. Kisah Jalut dan Tolut. Hanya dengan sabar dia mampu mengalahkan kekuasaan yang sangat besar, yaitu kekuasaannya Jalut. Hanya dengan modal sabar. Bayangkan, orang sabar wis garek titik perang ngelawan rezim yang sangat besar, lebih besar daripada tentara Romawi, tapi mampu dikalahkan oleh Tolut dengan modal sabar. Itu sebenarnya pelajaran. Artinya dengan sabar itu kita mampu mengalahkan apapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penting. Jadi Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin itu tetap harus kita panjatkan. Itu kan doanya Tolut. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kesabaran dan tetap dalam kesabaran itu, dan tolonglah aku dari orang-orang kafir. Dengan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tolut mampu mengalahkan Jalut yang begitu berkuasa. Begitu itu adalah negara yang adik kuasa. Kira-kira Amerika lah, atau Rusia. Cukup dengan sabar. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita hidayah, memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi, dan pada ujungnya wadkhuli jannati, masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahlul kalam, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.